warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang solih dan solihah? Insya Allah baik semua ya. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua dan juga dijauhkan dari penyakit apapun itu, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang tarikh Islam. Apa sih tarikh Islam? Kemarin kita sudah pernah membahas tarikh Islam. Tarikh Islam kita akan belajar tentang sejarah-sejarah tentang Islam, mulai dari keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, dan juga banyak sekali yang akan kita bahas. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, sebelum kita masuk ke materi, Ustaz mau tanya dulu, sudah siap belum untuk belajar? Pensil dan bukunya jika perlu digunakan segera disiapkan. Kemudian posisi ketika belajar jangan ada yang tiduran, harus duduk, harus tegap. Supaya apa? Kalau misalkan nanti tiduran, bisa-bisa ketiduran. Nah, maka posisi yang baik harus duduk, tegap ya. Kemudian yang ketiga, siap belajar, pastikan kalian bisa mendengarkan penjelasan Ustadz dengan baik. Jika belum, segera disiapkan. Nah, baik anak-anakku sekalian, kalau sudah siap semuanya, semua persiapan untuk belajar sudah siap, kita awali dulu dengan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa dulu, semoga apa yang Ustadz sampaikan, yang Ustadz jelaskan bisa bermanfaat untuk kalian hari ini ataupun nanti untuk masa depan sebagai bekal nantinya. Kita awali dulu ya dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang keluarga-keluarga Nabi, putra-putri Nabi dan bersama Khadijah, dan juga putra-putri Nabi, putra Nabi bersama istri yang lainnya. Nah, sekarang kita akan masih membahas tentang salah satu keluarga Nabi, sosok yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat cintai. Siapakah itu? Ada yang kenal? Oke, kita masuk ya. Nah, ini dia. Ini adalah Aisyah binti Abu Bakar. Nah, sudah pernah dengar ya pastinya. Siapa sih Aisyah ini? Nah, Aisyah ini adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu siapa? Abu Bakar itu adalah sahabat Rasulullah. Nah, sahabat Rasulullah, orang yang luar biasa, ya, orang yang luar biasa, sehingga Aisyah ini banyak ulama-ulama yang menjelaskan bagaimana tentang kecerdasan dari Aisyah, keutamaan dari Aisyah. Nah, kita simak dulu ya. Nah, ini adalah silsilah daripada Aisyah, putri dari Abu Bakar. Nah, Aisyah ini salah satu istri dari Nabi Muhammad SAW. Ayahnya bernama Abu Bakar As-Siddiq dan ibunya bernama Ummu Rauman. Nah, ini adalah kedua orang tua dari Aisyah. Nah, Aisyah lahir dari orang tua yang cerdas, hebat, dari sahabat Rasulullah, yakni Abu Bakar dan juga Ummu Rauman. Jadi Abu Bakar ini termasuk orang yang luar biasa. Nah, ini banyak sekali kesaksian-kesaksian dari para ulama tentang kecerdasan daripada Aisyah. Salah satunya disampaikan oleh Zubair bin Awam, seperti yang diriwayatkan oleh putranya Urwah. Urwah ini menyampaikan, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih pintar tentang Al-Quran. Hal-hal yang difardukan, halal, haram, syair, cerita Arab, dan nasab. Nasab itu tentang keturunan selain daripada Aisyah. Nah, ini saksi daripada salah satu ulama, yakni Zubair bin Awam. Jadi ini, beliau menyampaikan bahwasanya belum pernah melihat orang yang paham tentang Al-Quran, tentang hal-hal yang wajib, kemudian halal haram, syair, bahkan cerita-cerita yang berkaitan dengan Islam, kecuali daripada Aisyah. Jadi itu yang disampaikan oleh putra dari Zubair bin Awam. Nah, Aisyah ini wafat
pada tanggal 17 Ramadan 58 Hijriah, atau tepatnya pada bulan Juni 678 Masehi. Ini tentang Aisyah. Nah, jadi Aisyah ini luar biasa sekali, ya. Perempuan sosok yang menjadi banyak panutan bagi banyak orang, khususnya kalian yang sekarang saat ini sedang belajar. Aisyah ini luar biasa. Dia paham tentang apapun, khususnya tentang berkenaan dengan agama. Sehingga Aisyah juga menjadi salah satu rujukan dari beberapa ulama atau beberapa sahabat jika ada sesuatu yang tidak mereka pahami berkaitan dengan agama. Misalkan tentang fikih, ya, tentang sejarah-sejarah. Nah, itu rujukan mereka adalah Aisyah ini. Nah, untuk yang selanjutnya, kita sekarang masuk kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Siapa sih sahabat itu? Nah, sahabat Nabi itu adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan diberikan kepadanya, ya, beriman kepadanya sampai ia meninggal dunia. Nah, di antara orang-orang itu ada yang sabiqun al-awwalun. Nah, jadi yang namanya sahabat itu adalah orang-orang yang pernah bertemu dengan Nabi dan juga beriman kepada Nabi sampai dia meninggal. Nah, kalau misalkan ada yang pernah bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman kepada Nabi, berarti itu belum termasuk daripada sahabat. Nah, siapa itu? Banyak sekali, ya. Contohnya yang tidak pernah bertemu dengan Nabi. Salah satu contohnya adalah, yakni Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ini termasuk orang yang bertemu dengan Nabi, tapi dia tidak beriman kepada Nabi. Bahkan Abu Jahal ini beberapa kali itu sempat ingin mencelakai Nabi Muhammad SAW. Tapi karena Allah melindungi Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad diselamatkan oleh Allah dari gangguan-gangguan atau niat jahat dari Abu Jahal. Nah, ada lagi, ya, contoh yang tidak bertemu Nabi, ya, tapi beriman kepada Nabi. Ini juga bukan termasuk sahabat. Contoh seperti kita, ya, seperti kita nggak pernah bertemu dengan Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi, ya, beriman kepada Allah, mempercayai apa yang Rasulullah bawa, ya, mempercayai apa yang diperintah bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, tapi kita nggak bertemu, maka kita bukan termasuk yang namanya sahabat. Jadi sahabat itu harus mencakup 2 poin. Yang pertama bertemu, yang kedua yakni beriman sampai ia meninggal dunia. Jadi itu, ya, ada 2 poin tentang sahabat, intinya bertemu dan juga beriman sampai ia meninggal. Nah, selanjutnya ini ada beberapa keutamaan dari para sahabat. Jadi mendapatkan keistimewaan dari Allah. Yang pertama, Allah akan ridhoi perjalanan daripada sahabat. Dijelaskan di surat At-Taubah ayat 100. Nah, kemudian yang kedua, mendapatkan gelar generasi terbaik. Seperti hadis yang disampaikan Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari, sebaik-baik manusia adalah pada masaku, kemudian masa berikutnya, kemudian masa berikutnya. Termasuk masa kita, insya Allah kita adalah generasi-generasi yang baik, asalkan apa? Kita tetap mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah, apa yang dilarang oleh Allah kita jauhi, yang dianjurkan maka kita melaksanakannya. Nah, yang ketiga, diampuni dosa-dosanya. Allah akan mengampuni dosa-dosa para sahabat, khususnya yang ikut dalam perang Badar. Jadi itu. Nah, sudah tahu belum ya kisah perang Badar? Belum tahu? Ada yang sudah tahu? Nah, nanti kita akan bahas kalau perang Badarnya, kita akan bahas nanti di lain bab, ya. Nah, kemudian keempat, Allah jauhkan dari api neraka. Nah, ini Allah jauhkan para sahabat yang mengikuti baiat ridwan dari api neraka. Jadi sahabat-sahabat yang mengikuti baiat ridwan ini Allah jauhkan, ya. Allah
memberikan keistimewaan, mereka dijauhkan dari api neraka, maka otomatis dia akan masuk surga. Nah, kemudian yang terakhir, ada 10 sahabat yang Allah jamin masuk surga. Nah, ya, ada 10 sahabat yang Allah jamin masuk surga, termasuk daripada Khulafaur Rasyidin. Siapa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, kemudian Ali bin Abi Thalib dan macam-macam. Banyak ya, ada 10 sahabat itu yang Allah jamin masuk surga, karena mereka ada termasuk orang-orang yang luar biasa sehingga mendapatkan keistimewaan dari Allah SWT. Nah, selanjutnya, bagaimana kewajiban kita terhadap para sahabat? Yang jelas, kewajiban kita adalah wajib mencintai dan menghormati para sahabat. Nggak boleh mencela, ya, haram, dosa hukumnya ketika seorang mencela para sahabat, membuat sebagai bahan lucon misalkan nama-nama sahabat, ya, itu nggak boleh, dosa hukumnya. Kenapa? Karena sahabat adalah orang istimewa, ya, orang istimewa yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW dengan keistimewaan yang barusan kita bahas. Nah, salah satunya dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari, artinya, janganlah kalian mencela para sahabatku demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Berarti demi siapa? Demi Allah. Seandainya seorang kalian menginfakkan emas di jalan Allah sebesar gunung, niscaya tidak akan pernah bisa menyamai satu mud yang mereka infakkan, bahkan separuhnya. Nah, ini salah satu keutamaan daripada sahabat. Kalau seandainya kita menginfakkan emas di jalan Allah sebesar gunung, maka ini nggak ada apa-apanya, ya, dengan infak yang dikeluarkan oleh para sahabat. Jadi itu ya, ini hadis daripada yang disampaikan Rasulullah. Nah, kemudian sekarang kita masuk yang namanya Khulafaur Rasyidin. Apa sih Khulafaur Rasyidin? Nah, ini Khulafaur Rasyidin adalah orang yang diberikan amanat untuk menggantikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin rakyat dan agama dengan tetap berpegang teguh pada ajaran Islam. Nah, jadi Khulafaur Rasyidin ini adalah orang-orang pilihan yang menggantikan Nabi Muhammad. Nah, ada 4 orang ini. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi ini ada 4 orang Khulafaur Rasyidin, di mana 4 orang ini adalah orang-orang sahabat-sahabat Rasulullah. Ini pernah bertemu dengan Rasulullah. Ali bin Abi Thalib besar bersama Rasulullah, dididik langsung oleh Rasulullah. Kemudian Abu Bakar juga sama. Abu Bakar ini termasuk orang luar biasa, ya, sahabat Rasulullah, orang yang tidak pernah menyangkal sedikit pun apa yang disampaikan Rasulullah. Nah, ini kemudian ada Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Ini 4 Khulafaur Rasyidin. Jadi dihafalkan ya. Jadi kalau ditanya siapa Khulafaur Rasyidin, nah ada 4 ini: Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Gitu. Nah, baik anak-anakku sekalian, ini adalah materi kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jangan lupa tetap belajar. Kalaupun ada yang tidak paham tentang materi barusan, kurang jelas, silahkan bisa diulang videonya. Kalaupun nanti kurang jelas, ya semoga kita nanti bisa bertemu muka secara langsung seperti belajar-belajar sebelumnya. Itu karena memang keterbatasan kondisi saat ini, ya, sehingga kita belum bisa tetap muka. Nah, tetap semangat belajar apapun yang terjadi, mau di rumah mau di mana, harus tetap belajar, harus tetap semangat dalam belajar, ya. Baik anak-anakku sekalian, kita akhiri dulu dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustadz, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.